Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza zundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Dewan juri yang saya hormati, penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah, seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam semoga kita sanjungkan pada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, penonton rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya, Dada Nugraha, mahasiswa STIS Indonesia Purwakarta, untuk menyampaikan tausiah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara tentang seorang pemuda, maka kita bicara tentang satu karakter yang hebat dan luar biasa. Dikarenakan di masa inilah masa yang paling hebat, masa yang paling kuat, masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, yakni Syekh Abu Al-Qida Ismail bin Katsir, yang acap kali kita sampaikan Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsirnya dia mengatakan bahwa syabban wa huwa quwwatu ba'da du'af. Masa muda adalah masa yang paling kuat sebelum datangnya masa kelemahan. Begitupun yang disampaikan oleh Bung Karno, sang proklamator kita. Bung Karno pernah mengatakan kepada kita semua bahwa give me 10 youth, surely I will shake the world. Berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan masa yang paling nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di masa inilah kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan dengan bentuk fisik yang kuat. Mata melihat dengan tepat, tangan bisa mengangkat benda-benda yang berat, kaki bisa berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik mengikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah sang maha hebat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun justru yang menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya. Followersnya di mana-mana, istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, makan pun di Ampera, tapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, terjerumus dalam jurang narkoba, dikarenakan dia melanggar semua aturan-aturan Allah sang maha kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, inna fi yadi syubani amral ummati wa fi aqdamiha
hayataha. Sungguhnya di tangan kitalah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki kitalah hidup dan matinya umat ini. Kemudian timbul pertanyaan besar dalam hati kita. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda, yang mana kita adalah harapan bangsa dan harapan calon-calon mertua dalam menghadapi dampak negatif pada era globalisasi ini, supaya kita terhindar dari segala macam bahaya, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Jawabannya Imam Sayyid Al-Qutb dalam kitabnya Fardiyatun Fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat untuk senantiasa belajar ilmu pengetahuan umum dan khususnya ilmu pengetahuan agama. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan juga perempuan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pemuda harus tetap semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan umum dan mendalami ilmu pengetahuan agama. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ilmuwan terkemuka, yakni Albert Einstein. Religion without science is blind. Science without religion is lame. Ilmu pengetahuan agama tanpa didasari ilmu pengetahuan umum itu berbahaya, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama itu buta. Sebagaimana yang disampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada para pemuda kala itu, dia mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, innal hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa." Wahai para pemuda, wahai para pemudi, sesungguhnya hidupnya para pemuda dan pemudi itu adalah keilmuan dan ketakwaan. Maka dari itu, kita sebagai seorang pemuda harus senantiasa semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan umum dan terus-terus mendalami ilmu pengetahuan agama agar kita bisa membawa bangsa kita berjaya di masa milenial ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Semoga kita sebagai pemuda bisa menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa tetap menghidupkan agama Allah menjadi harapan bangsa agar kelak kita bukan hanya hidup di dunia, namun nanti kita bisa berbahagia di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Ya ma'syarus syabab, innal hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa." Sungguhnya para pemuda, hidupnya para pemuda adalah ilmu dan ketakwaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.